Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvinus dan Kausar dari 10 PPLG 3 ingin mempresentasikan tugas remedi PPLG 1. Ragam sistem operasi. Sistem operasi dalam bahasa Inggris disebut dengan operating system atau OS. Merupakan perangkat lunak bertindak sebagai antarmuka antara pengguna komputer dengan perangkat keras komputer serta mengontrol pelaksanaan semua jenis program. Sistem operasi bertugas sebagai interface atau antarmuka antara pemakai dengan hardware komputer. 1. Pengertian sistem operasi. Pengertian sistem operasi dapat ditinjau dari 3 sudut pandang, diantaranya sebagai berikut. A. Sudut pandang pengguna. Sistem operasi dilihat sebagai alat yang mempermudah penggunaan komputer. Fokus utama dalam desain sistem operasi adalah kemudahan penggunaan atau usability, sehingga pengguna dapat menjalankan berbagai tugas dengan lebih mudah tanpa harus memikirkan detail teknis dari kerja atau pemanfaatan sumber daya. B. Sudut pandang sistem. Sistem operasi adalah alat yang menempatkan sumber daya secara efisien. Sistem operasi merupakan manajer bagi sumber daya yang menangani konflik permintaan sumber daya secara efisien. C. Sudut pandang tujuan. Sistem operasi adalah sebagai alat yang membuat komputer lebih nyaman digunakan untuk menjalankan aplikasi dan menyelesaikan masalah user. 2. Sejarah sistem operasi. Menurut Tannenbaum, sistem operasi mengalami perkembangan yang sangat pesat yang dapat dibagi ke dalam 4 generasi. A. Generasi pertama 1945 sampai 1955. Generasi pertama merupakan awal perkembangan sistem komputasi elektronik sebagai pengganti sistem komputasi mekanik. B. Generasi kedua 1965 1965. Generasi kedua memperkenalkan batch processing system, yaitu job yang mengerjakan dalam satu rangkaian lalu dieksekusi secara berurutan. C. Generasi ketiga. Perkembangan sistem operasi generasi ketiga ditandai dengan munculnya teknologi multi programming atau melayani banyak program sekaligus dan sistem time sharing. 3. Layanan sistem operasi. Menurut Tannenbaum, sebuah sistem operasi yang baik harus memiliki layanan sebagai berikut. A. Pembuatan program. Sistem operasi menyediakan fasilitas dan layanan untuk membantu para pemrogram untuk menulis program. B. Eksekusi program. Instruksi-instruksi dan data-data harus dimuat ke memori utama. Perangkat-perangkat masukan atau keluaran dan berkas harus diinisialisasi serta sumber daya yang harus disiapkan. Semua itu harus ditangani oleh sistem operasi. C. Pengaksesan AI atau device. Sistem operasi harus mengambil alih sejumlah instruksi yang rumit dan sinyal kendali agar pemrograman dapat berpikir sederhana dan perangkat pun dapat beroperasi. 4. Komponen sistem operasi. Komponen sistem operasi terdiri atas 4 komponen utama, yaitu manajemen proses, manajemen memori, manajemen sistem berkas, dan manajemen input output. A. Manajemen proses. Proses adalah sebuah program yang sedang dieksekusi. Sebuah proses membutuhkan beberapa sumber daya untuk menyelesaikan tugasnya. B. Manajemen memori. Memori utama atau lebih dikenal sebagai memori adalah sebuah array yang besar dari word atau byte yang berukurannya mencapai ratusan, ribuan, atau bahkan jutaan. Nomor 2. Basis data. Basis data atau database berasal dari dua kata basis dan data. Basis dapat diartikan sebagai
markas atau gudang atau tempat berkumpul. Data diartikan sebagai wujud dari dunia nyata yang mewakili suatu objek seperti manusia atau siswa, pegawai, pelanggan, barang, hewan, peristiwa, konsep, keadaan, dan sebagainya yang dinyatakan dalam bentuk angka, huruf, simbol, teks, gambar, bunyi, atau kombinasinya. Manfaat basis data. Basis data memiliki manfaat untuk mengatasi sebagai permasalahan sebagai berikut. A. Data yang tidak stabil atau redundasi, dan C. Waktu panjang mengakibatkan terjadinya beberapa bagian data yang mengalami penggandaan pada file-file yang berbeda. B. Kesulitan pengaksesan data. Timbulnya kesulitan untuk mengakses data secara bersama. Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan menggunakan sistem manajemen basis data yang mengambil data secara langsung dengan bahasa yang mudah digunakan. C. Isolasi data untuk standarisasi. Sulitnya dalam penulis program untuk aplikasi untuk mengambil dan menyimpan data. Jika data terdistribusi ke beberapa file dalam bentuk format yang berbeda, maka diperlukan standarisasi data dalam satu format yang sama sehingga mudah membuat program aplikasinya. D. Masalah keamanan. Keamanan data dapat diatur program yang dibuat oleh pemrograman dengan manfaat fasilitas keamanan dari sistem operasi. Pengolahan aset. Pengolahan aset dalam pengembangan game adalah proses penting yang melibatkan pembuatan, pengolahan, dan integrasi berbagai elemen visual dan audio yang diperlukan untuk menciptakan pengalaman bermain yang menarik. Aset dalam konteks pengembangan game mencakup beberapa jenis media digital seperti model 3D, tekstur, suara, musik, animasi, dan efek visual. Elemen-elemen ini berfungsi untuk memperkaya dunia permainan dan memberikan tampilan serta nuansa yang diinginkan oleh desainer game. Aset biasanya dibutuhkan dalam pengembangan game meliputi model 3D untuk karakter, objek, dan lingkungan, serta tekstur yang memberikan detail visual pada model tersebut. Selain itu, animasi digunakan untuk menghidupkan karakter dan objek, memberikan gerakan dan interaksi yang realistis. Perangkat lunak yang biasanya digunakan dalam pengolahan aset game beragam, tergantung pada jenis aset yang dibuat. B. Antarmuka pengguna atau user interface. Selain alur cerita yang menarik dan mekanisme permainan yang solid, antarmuka pengguna atau UI adalah elemen kunci yang menjadi fokus utama bagi para pengembang game untuk menciptakan game yang sukses. User interface adalah keterampilan penting yang harus dimiliki oleh setiap pengembangan game. Tanpa keterampilan ini, game akan cepat ditinggalkan oleh pengguna. Antarmuka yang tidak menarik dan interaksi yang tidak responsif akan segera membuat pengguna bosan, tidak peduli beberapa bagus grafiknya. Desain UI yang seimbang memberikan pengalaman yang nyaman bagi pengguna saat bermain game, memungkinkan untuk terlibat lebih lama dengan permainan dalam waktu yang lebih lama tanpa harus beradaptasi dengan kontrol yang berantakan atau antarmuka yang rumit. Antarmuka pengguna mencakup tampilan dan nuansa permainan. Tugas utama seorang desainer UI adalah berfokus pada desain grafis game dan memahami psikologis pengguna. Dasar pemrograman. Dasar algoritma pemrograman. Algoritma adalah
metode atau langkah yang direncanakan secara tersusun dan berurutan untuk menyelesaikan atau memecahkan permasalahan dengan sebuah instruksi atau kegiatan. Dalam hal ini, ketepatan yang menentukan setiap langkah sangat penting agar hasil yang diperoleh tidak salah. Ciri-ciri algoritma yang baik sebagai berikut: memiliki logika atau metode yang tepat. 2. Menghasilkan keluaran yang tepat dalam waktu yang cepat. Ditulis dengan sistematis dan tidak menimbulkan makna ganda. Ditulis dengan format yang mudah dipahami dan mudah diimplementasikan ke dalam bahasa pemrograman. 5. Semua operasi yang dibutuhkan harus terdefinisi dengan jelas. 6. Semua proses harus berakhir setelah jumlah langkah tertentu dilakukan.